Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 15 Oktober 2024 merupakan peringatan wajib Santa Teresia dari Yesus, perawan pujangga gereja. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara, Mazmur dilantunkan oleh Arkadius Ari Wibowo, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Pengasih. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu selama kami beristirahat semalam. Dengan kasih dan perhatian kebapaan-Mu, Kau menjaga dan melindungi kami beserta keluarga, sehingga diluputkan dari segala yang membahayakan jiwa raga kami. Ya Allah Bapa, sebelum memulai hari ini, kami datang ke hadirat-Mu, membawa diri dan kehendak bebas kami untuk dipersembahkan kepadamu. Berkati dan bekali kami dengan firman-Mu, agar kami boleh menjadi pribadi yang penuh dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati untuk menjalani tugas hari ini. Terima kasih Bapa, demi Kristus Putra-Mu terkasih, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4 ayat 31b sampai dengan bab 5 ayat 6. Saudara-saudara, kita bukanlah anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau tunduk lagi di bawah kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jika kalian menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalian lepas dari Kristus, jika kalian mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalian hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat sama sekali tidak mempunyai arti. Yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan.
untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Semoga kasih setia-Mu mendatangi aku, ya Tuhan. Aku hendak bergembira dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Semoga kasih setia-Mu mendatangi aku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11, ayat 37 sampai dengan 41. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Pencitraan zaman now. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Kita sering mendengar pepatah, jangan menilai sebuah buku dari sampulnya, tapi lihatlah isi buku tersebut. Ini adalah sebuah pepatah yang sudah diketahui dan diakui kebenarannya oleh semua orang di belahan dunia manapun. Tapi kenapa masih banyak orang yang suka mempercantik sampul dirinya daripada meningkatkan kualitas pribadinya? Zaman sekarang, sarana dan fasilitas untuk mempercantik dan menambah keelokan fisik seseorang sangat banyak dan marak sekali. Lihat saja, begitu banyak pilihan baju dengan fashion terbaru, make up dan skincare dengan harga mahal, namun tetap laris. Operasi wajah untuk membuat hidung mancung, mata menjadi lebih besar dan indah, sudah semakin lumrah dilakukan oleh banyak orang.
Hal semacam ini pun melanda kaum awam saat melakukan pelayanan rohani. Mungkin bentuk pencitraan yang ditampilkan berbeda dan bukan dalam bentuk pakaian atau kecantikan fisik. Namun, sikap seolah-olah saleh dan suci menjadi topeng yang wajib dikenakan selama pelayanan. Ketika melakukan pelayanan rohani, seseorang sepertinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan bersikap ramah serta simpatik terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia menebar senyum dan memperlihatkan kemurahan hati sehingga setiap orang senang berada di dekatnya. Namun ketika orang tersebut pulang ke rumah, sikapnya berubah 180 derajat kepada pembantu atau anak, bahkan pasangan hidupnya di rumah. Orang itu tidak lagi menjadi pribadi yang ramah, perhatian, murah senyum, ataupun murah hati. Ia menjadi sosok yang berbeda sama sekali. Sikap saleh dan suci yang seharusnya mewujud secara orisinal dari kedalaman batin seseorang ternyata tidak terjadi dan hanya menjadi pencitraan belaka. Sikap saleh dan suci dipalsukan dengan menggunakan topeng kesalehan yang dapat dipakai kapanpun ketika dibutuhkan. Pada bacaan Injil hari ini disebutkan, lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Seringkali kita lupa siapa pihak yang harus kita layani sebenarnya. Ini bukan hanya pelayanan kepada manusia, melainkan Allah sendiri yang memanggil dan mengutus kita. Kita sering memakai topeng pencitraan untuk melindungi diri dari penghakiman negatif manusia. Lalu kita menggunakan topeng kesalehan, kekudusan, kebaikan, kemurahan hati, dan banyak topeng lain sejenisnya yang memunculkan rasa kagum dari berbagai pihak. Kita lupa bahwa Allah Bapa menyelidiki hati dan Dia tahu segala sesuatu tentang kita. Niat ikut serta dalam pelayanan tentulah sangat baik karena kesadaran dan pengetahuan pribadi untuk berperan serta dalam rencana keselamatan Allah. Namun, akan menjadi lebih baik jika keinginan itu lahir dari pertobatan sejati melalui pengolahan diri untuk bersikap dan menjadi pribadi yang mau terus dibimbing oleh Roh Kudus dan bukan demi memegahkan diri semata. Bapak, Ibu terkasih, Tuhan menyelidiki hati kita yang terdalam. Tuhan adalah pencipta kita. Ia mengenal diri kita luar dalam. Aneka pelayanan rohani yang kita lakukan tidak menjamin kelayakan hati kita di hadapan Tuhan. Semua kekaguman dari pihak manusia terhadap kita bukan menjadi tolok ukur kelayakan di hadapan Tuhan. Allah mengetahui isi hati dan pikiran seseorang yang tidak terlihat oleh mata manusia. Pencitraan yang kita buat adalah kemunafikan yang sering dikecam oleh Yesus terhadap orang-orang Farisi. Karena itu, mari kita terus mengolah sisi rohani kita, agar tidak hanya sisi luar diri kita yang tampak indah, melainkan juga isi hati dan pikiran kita pun berkenan di hadapan Tuhan.
Bapa yang Maha Pengampun dan Penyayang, terima kasih atas sapaan dan teguran-Mu hari ini. Mohon ampun karena kerap kali kami lupa untuk menjaga keindahan hati dan pikiran kami. Kami sering terjebak dalam kepalsuan pencitraan yang kami ciptakan karena takut akan penghakiman manusia. Sedang di sisi lain, kami lalai untuk mengolah isi hati dan jiwa kami. Bantu kami ya Bapa, bimbing kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar selalu menuntun langkah olah batin dan jiwa kami, sehingga kami dilayakkan memperoleh belas kasihan-Mu untuk masuk ke dalam kerajaan surga, demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.